Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya, juga para pengurus BKM Darul Ihsan Telkom, Ustadz Gopur, semuanya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah ya, karena sudah diberikan akal pikiran, dan akal pikiran ini tentu saja akan dihisab ya, karena merupakan bagian dari rezeki yang harus dipergunakan dengan baik. Maka mempergunakan rezeki dalam hal yang Allah ridhoi itu adalah namanya syukur ya, bentuk syukur. Karena itu mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ya, Bapak dan Ibu kita semua termasuk orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia insya Allah, dan selamat dari yaumul hisab nanti, karena akal pikiran ini banyak sekali manusia dan jin bahkan ya, yang di dunia tidak mau berpikir sehingga di akhirat nanti ya mereka dilemparkan ke neraka jahanam wa na'udzubillah. Itu Allah firmankan di surah Al-A'raf ya, ayat 179. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, temanya melanjutkan yang kemarin ini, menghindari kehidupan yang sempit. Pembahasan kita adalah tafsir surah Toha ya. Ini kerangka bahasannya ya. Jadi fondasi bahasanya ini surat Toha ayat 123-124. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat penting ya di dalam ayat 123 124 ini, yang mana kedua sifat tersebut akan menghasilkan ya nasib daripada kehidupan seorang manusia yang berbeda. Yang pertama, Allah menyebutkan sifat ittiba ya. Ittiba nanti menghasilkan kehidupan yang lapang begitu ya. Kehidupan yang lapang. Sedangkan yang kedua adalah a'rad ya. A'rad atau orang yang berpaling, yang nanti akan menghasilkan kehidupan yang sempit. Nah, jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma ya'tiyanakum minni hudan ya, faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Gitu. Itu satu. Barang siapa yang ketika datang kepada petunjuk ya, kepadamu petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti, itulah ittiba ya. Ittiba nanti bedakan dengan taklid begitu ya. Nah, ittiba mengikuti petunjuk, hudaya fala yadilu ya, wala yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak ada rasa takut ya. Ya, mohon maaf, tidak akan celaka ya orang yang mengikuti petunjuk Allah. Wa man a'rada an dzikri, tetapi bagi yang berpaling dari zikrullah ya, atau zikir kepada Allah, fa innalahu ma'isyatan, don maka baginya kehidupan yang sempit ya. Nah, sebentar ya. Sebentar, Pak. Ya. Nah, dari dua sifat ini ya, ittiba dan a'rad ya, mengikuti atau berpaling nanti menciptakan dua nasib hidup yang berbeda. Nah, Bapak, ini bahasan yang kemarin ya. Ittiba itu mengikuti dengan ilmu ya. Ini diikuti dengan adanya naik ke peningkatan level pengamalan, yaitu yang disebut dengan sikap takwa ya. Kemarin kan sedikit dibahas tentang takwa dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib ya.
Kemudian juga motivasi takwanya itu di surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 133. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti kemarin, insya Allah ada rekamannya ya, terkait dengan ittiba dan takwa kemarin. Nah, kemudian bagi yang berpaling dari zikrullah atau dari zikir kepada Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemarin baru dijelaskan kehidupan sempit ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, kehidupan sempit di dunia, meskipun dia memiliki keleluasaan dalam segi material, tetapi hidupnya akan sempit ya. Yang kedua, juga ada kehidupan sempit di alam barzakh, yang mana dia mengalami siksa kubur wa nauzubillah, dan juga kehidupan sempit di alam mahsyar nanti ya. Ketika sudah dikumpulkan seluruh manusia, kemudian dihisab di hadapan Allah, dan ditentukan nasibnya apakah masuk surga atau neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, episode kedua ini akan lebih berfokus kepada tentang berpalingnya dari zikrullah ya. Berpaling dari zikrullah, bagaimana caranya? Karena ternyata iblis ya dengan keturunannya itu tidak habis untuk menggoda kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi ya, apalagi bahkan sampai ketika kita sedang tidur. Bagaimana kiat-kiat untuk menghindari ya dari godaan setan, karena di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, setan setiap malam mengikatkan 3 simpul di tengkuk kita. Hadisnya sahih. Jadi sabda Rasul, dan itu benar. Ya, kita harus beriman kepada sabda Rasul yang mengatakan bahwa setan mengikatkan 3 simpul di tengkuk Bapak dan Ibu. Dan itu harus dilepas ya. Dilepasnya bagaimana? Bukan dengan ritual-ritual lain, tetapi Rasulullah SAW menjelaskan ya caranya membuka simpul-simpul tersebut dari nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian kita juga akan menambah data terkait dengan ittiba kepada Rasul ya, dan bagaimana meningkatkan level ibadah dalam upaya kita untuk meraih derajat takwa. Nanti dijelaskan juga ya di akhir ya. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu terkait dengan berpaling dari zikrullah. Nah, kemarin disebutkan bahwa zikir adalah bukan hanya ibadah ucapan ya. Ibadah ucapan bukan, tapi zikir adalah adzikru al ibadah. Zikir adalah ibadah itu sendiri ya. Kemarin sudah dibahas kan, zikir adalah ibadah itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat surah Az-Zukhruf ayat 36 ya. Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, wa may a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'shu an dzikrir rahman. Disebutkan lagi ya. Dan barang siapa yang berpaling dari zikrullah, dari zikir kepada Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaiton ya. Nuqayyid lahu syaitonan. Maka kami akan membiarkan begitu ya. Baginya setan. Ya. Jadi bukan Allah yang mengirim setan, tapi setan itu sudah menunggu kita supaya berpaling dari Allah. Dia sudah menunggu, kalau orang Sunda bilang tos ngadodoho ya. Maka bagi orang yang berpaling dari Allah, maka setan langsung menyambutnya. Ya marhaban gitunya kata setan itu. Nah, maka setan itu fahuwa lahu qarinun. Jadilah ia teman yang menyertainya. Qarin ya. Makanya kita juga punya jin qarin, jin yang mengikuti. Bapak, Ibu, setiap manusia kita memiliki jin qarin. Kata Nabi tidak terkecuali beliau Shallallahu alaihi wasallam pun ya memilikinya. Tetapi jin qarin atau jin yang menyertai Nabi oleh Allah sudah ditaklukkan hatinya sehingga dia berislam dan tidak mengajak kecuali hanya kepada kebaikan.
Tetapi jin qarin yang menyertai kita tidak ada jaminan, ya. Karena itu Bapak dan Ibu harus membiasakan kesolehan 24 jam, ya, bahkan selama tidur, sehingga jin qarin itu nanti kalau dia makhluk yang mau beriman, mungkin saja bisa ikut beriman. Tetapi kalau dia makhluk yang tidak beriman, maka jin itu tidak akan betah menyertai kita. Wa innahum layasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini sifat atau godaan sifat setan yang berbahaya. Jadilah ya teman yang menyertainya, ya Qarin, dan sesungguhnya setan itu menghalangi mereka, ya, layasuddunahum anis sabili, ya, menghalangi mereka dari jalan Allah, jalan kebenaran. Wa yahsabuna, sedang mereka menyangka, ya, hisab itu memperhitungkan, ya, hasiba, yahsabu, dia memperhitungkan, yahsabun, mereka orang-orang yang berpaling itu memperhitungkan, nahum, bahwasanya mereka itu ketika berpaling dari jalan Allah itu muhtadun, justru mereka tidak sadar kalau sudah berpaling, tetapi mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nauzubillah, ya. Nah, ini kan bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena gagal mengamalkan ittiba. Ingat, ittiba itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara ikhlas. Dan masalah ikhlas terhadap niat dan amal sudah kita bahas, ya, di video-video sebelumnya. Ya, apa ikhlas itu? Ya, yang intinya adalah ikhlas itu cocok dengan aturan, cocok dengan permintaan, ya. Ikhlas itu begitu. Kalau Bapak Ibu sekarang order nih, sekarang musim belanja segala pakai online, ya. Kalau kita order apa saja, bahkan sampai makanan juga bisa diantar, ya. Lalu pesanan kita itu datang sesuai dengan apa yang kita minta, maka itu ikhlas, ya. Jadi si mang kurir sudah ikhlas mengantarkan barang yang kita minta, dan dia diberi upah dengan yang sudah dijanjikan, ya. Kan ada perjanjian sebelum akad itu sudah diinformasikan upahnya berapa. Kita juga ikhlas mengeluarkan nominal upah seharga yang dijanjikan, dan juga menerima jasa, ya, si mang kurir itu ketika mengantarkan barang pesanan kita. Itulah ikhlas. Cocok dengan aturan, cocok dengan perjanjian, cocok dengan apa yang diminta, ya. Nah, dalam hal beribadah, maka yang disebut dengan ikhlas dalam niat dan amal, yaitu berniat sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Dan beribadah, beramal juga sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Jadi kalau tidak sesuai, tidak ikhlas, ya. Tidak ikhlas, ya. Kemarin sudah dibahas panjang lebar masalah niat, ya, dan ikhlas. Nah, ini konsekuensi bagi orang yang berpaling dari dzikrur rahman, dari dzikrullah, ya. Tiba-tiba langsung setan menyertainya, ya, kemudian menjadi penyertanya, ya, membersamainya terus, dan orang yang berpaling ini mereka terhalangi dari sabilillah, dari jalan Allah, ya. Karena sudah berpaling, lalu yang paling bahaya adalah wayah sabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka justru keberpalingannya itu adalah satu hal yang, ya, membuat mereka benar, membuat mereka mendapat petunjuk. Ini contohnya apa, ya? Coba Bapak Ibu bisa bikin contoh. Jadi apakah ini orang yang murtad dari Islam? Tentu saja bukan, ya. Kenapa? Karena di sini sedang menjelaskan orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, bukan berpaling dari agama Allah. Ya, bisa jadi dia masih beragama Muslim. Dan kalau orang yang murtad dari Islam, ya, kemudian dia menyangka bahwa Islam itu agama yang sesat, misalkan, itu dalam sependek pengetahuan saya belum ada orang murtad dari Islam dan mengambil kesimpulan Islam itu agama sesat, tidak ada, ya.
Yang ada orang-orang yang murtad dari Islam itu karena di Islam dia tidak mendapatkan apa yang memenuhi hawa nafsunya begitu. Misalkan terkait dengan harta begitu ya. Selama muslim dia miskin begitu. Ketika murtad dia jadi kaya raya. Nah, itu ada orang seperti itu. Karena dinikahi orang non muslim yang kaya misalkan ya, atau mungkin karena dia memang dibayar untuk mempublikasikan diri bahwa dirinya seorang murtadin. Ada orang seperti itu, ada ya. Jadi bayar mahal sekali, tinggi sekali hanya untuk ya diketahui oleh orang banyak bahwa saya ini murtad begitu ya. Sehingga citra Islam itu menjadi balance, seimbang dengan agama-agama lain. Oh, tidak hanya agama-agama ya, misalkan Kristiani, ya Hindu atau Yahudi yang murtad lalu masuk Islam, ada juga orang yang beragama Islam lalu murtad dari ajaran Islam. Itu mengimbangi informasi, makanya dibutuhkan kehadiran orang seperti itu lalu dibayar. Ya. Nah, itu jadi kalau orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama sesat, ya, yang dipilihnya itu setelah murtad adalah agama petunjuk, anahu muhtadun, wah, tidak ada ya. Allahu a'lam ya. Nah, ini juga bisa berlaku sebetulnya kepada orang-orang yang masih muslim ini. Ya, jadi annahum muhtadun itu ya, bahwasanya mereka itu mendapat petunjuk. Jadi mereka menyangka wa yahsabuna annahum muhtadun, ini yang paling berbahaya itu sifat ini. Ya, orang-orang misalkan contoh ya, orang yang mengatakan, "Oh, mungkin sekarang kita berislam ini tidak benar. Ini kan syariat yang cocok untuk orang-orang terdahulu misalkan." Itunya orang zaman dulu baru cocok nih, ya perempuannya ditutup pakai hijab begitu. Kalau sekarang kan sudah tidak zaman, ya. Orang-orang yang tidak berhijab itu tidak mungkin berzina. Kalau dulu supaya tidak berzina, sekarang selama tidak berzina tidak apa-apa tidak pakai kerudung, kan begitu, ya. Ada orang Islam yang mengatakan demikian, ada, ya. Atau misalkan syariat-syariat Islam yang lain, ya, yang kemudian dirubah-rubah begitu, ya. Dirubah, ditambahi, dikurangi, diganti, dan mereka melaksanakan perubahan, pengurangan, penambahan itu ya dengan niat yang bagus. Ya, ini saya mau supaya ibadah itu ya lebih sempurna begitu, ya. Ya sabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk, ya. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala ya memperingatkan orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, artinya berpaling dari ittiba. Kalau ittiba itu adalah mengikuti sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan, berarti mengikuti Rasulullah tidak sesuai dengan apa yang beliau perintahkan pun termasuk kategori ini, ya. So, umat Islam mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku menjalankan sunnah Nabi, tetapi tanpa ilmu, bukan ittiba, malah taklid misalkan. Taklid itu mengikuti tanpa mengetahui landasan-landasan dalilnya, ya. Nah, maka itu bukan ittiba dan dikhawatirkan masuk pada kategori orang-orang yang ya'syu an dzikri rahman atau berpaling dari mengingat Allah, dari zikrullah ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada ini dari internet ya yang mengklasifikasi bagus ya ini. Jadi adzikru yakunu bil lisan wal qalb ya. Wa amalil jawari. Zikir itu ya bisa dengan lisan, dengan hati, dan dengan pengamalan anggota badan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat tuh ya. Yang pertama zikru bil fi'li tuh. Kemudian zikru bil lisani dan zikru bil qalbi. Ya, zikru bil fi'li apa saja? Salat, ya, saum, kemudian birrul walidain termasuk ya berbakti, berbuat baik kepada orang tua, kemudian silatul arham. Silatul arham di sini adalah menyambungkan rahmat ya. Sudah pernah dibahas ya, 6 pertemuan membahas silaturahim. Silaturahim itu bukan menjaga kekerabatan, menjaga hubungan, ya bukan itu ukhuwah ya. Tapi silaturahim itu adalah
menyambung kebaikan, ya. Boleh kepada kerabat, boleh kepada saudara senasab, juga sampai kepada seluruh manusia. Lalu standar apa yang mau dipakai? Standar nilai apa yang mau dipakai? Di zaman jahiliyah, standar jahiliyah. Dan kepada orang-orang yang senasab saja. Makanya arham di sini zaman jahiliyah dianggap rahim ibu. Ya, menyebarkan kebaikan kepada saudara-saudara serahim dari nenek moyang. Artinya kepada orang yang di luar sukunya, dia tidak peduli. Islam datang, turun surah An-Nisa ayat pertama, kita bersilaturahim kepada seluruh keturunan Adam. Karena sejatinya kita dari satu rahim, Ibunda Hawa alaihissalam. Lalu standar nilai yang dipakai bukan standar hukum manusia, bukan standar hukum jahiliyah, tetapi adalah standar hukum Allah, ya. Dan itulah aturan Allah. Dan aturan Allah itu masuk kepada Rohim, bukan Rohman, ya. Rohman itu fasilitas hidup di dunia seluruh makhluk itu Ar-Rahman. Rahmat Allah yang 1% itu, ya. Ini rahmat Allah yang 99%. Bagaimana cara meraihnya? Tidak mungkin bisa diraih karena itu disimpan tertutup rapat di surganya Allah. Untuk meraihnya hanya ada satu jalan, dan jalan itulah adalah jalan yang lurus, sirotol mustaqim. Dan yang menunjukkan kepada sirotol mustaqim adalah Rasulullah SAW. Bagaimana supaya kita mendapat rahmat yang 99% itu? Nabi tunjukkan, begini caranya, ya. Sahadatnya begini, salatnya begini, saumnya begitu. Itu adalah Ar-Rahim, ya. Rahmat Allah yang 99. Nah, kemudian sampai menuntut ilmu, ya. Ta'allamul ilma wa ta'limuhu, ya, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Itu adalah zikir semuanya dengan pekerjaan, ya. Jadi seluruh rukun Islam, ya, seluruh muamalah yang dianjurkan oleh Nabi, ya, itu adalah zikir dengan pekerjaan. Zikir dengan lisan, tasbih, tahlil, takbir. Tasbih mengucap subhanallah. Tahlil mengucap la ilaha illallah. Takbir mengucap Allahu Akbar. Qiraatul Quran, membaca Quran, doa, berdoa, dan istighfar. Contoh saja ini, ya, istighfar. Nanti hamdalah juga masuk, ya. Itu zikir dengan lisan, ya. Nah, tasbih itu kan subhanallah, ya. Ini diucapkan untuk melihat sesuatu yang menakjubkan. Jangan terbalik, ya, Bapak Ibu. Tasbih suka ada yang mengatakan artinya maha suci Allah, artinya Allah suci dari segala keburukan. Maka tasbih digunakan untuk melihat sesuatu yang buruk. Bukan. Tasbih itu, ya, diartikan maha suci karena tidak ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi apa namanya, tasbih itu dari sabahu sabihu, tasbihan, artinya arti asalnya, ya, menyeberangkan. Lihat surat Al-Isra ketika Nabi SAW diseberangkan dari Mekah ke Madinah, lalu ke langit ke-7, terus balik lagi ke Mekah. Allah memulai ayatnya dengan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kan Allah yang menyeberangkan Nabi SAW. Jadi tasbih itu secara bahasa artinya menyeberangkan dari satu titik ke titik yang lain. Apakah itu tempat ataupun sifat, kondisi, dari dari tidak ada menjadi ada, ciptaan Allah, ya. Dari mentah menjadi matang, dari kecil menjadi besar, ya. Dari berwarna hijau menjadi warnanya merah, kuning, ya. Kemudian nanti menjadi busuk, ya. Itu Allah yang mengatur semua. Nah, dari pahit menjadi manis, dari kecut asam jadi manis. Contoh buah-buahan begitu, ya. Pisang itu kecil, hijau, keras, kecut, ya. Tidak enak. Lalu tiba-tiba berubah menjadi besar, ya, lunak, kemudian warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi empuk dan menjadi manis, ya. Itu Allah yang menyeberangkan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu ciptaan Allah. Jadi subhanallah itu adalah Allah yang maha menyeberangkan dengan ciptaannya, dengan penciptaannya, ya.
Nah, tidak ada kata yang sepadan dalam bahasa Indonesia, maka disebutlah Maha Suci Allah. Maksudnya Maha Suci dari ketidaksempurnaan, begitu ya. Jadi Maha Sucinya itu bukan suci-suci dari najis, suci dari kotoran, bukan begitu. Kalau suci dari kotoran itu kan bahasa Arabnya toharoh ya, zakia begitu, itu suci, tohar ya, tohir. Nah, kalau ini sabah yusabi itu artinya menyeberangkan. Mana dalilnya? Kalau tasbih itu untuk sesuatu yang bagus, ya itu saja surah An-Nasr, ya. Surah An-Nasr. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila kamu melihat pertolongan Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan futu Mekah, ya, pembebasan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Allah, ke dalam agama Allah, ya. Coba pertolongan Allah datang, kemudian futu Mekah, pembebasan kota Mekah terjadi, dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan kan? Nah, maka ayat selanjutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah. Ya, ucapkan subhanallah ketika melihat kebaikan. Bagaimana dengan Masya Allah, gitu ya? Kalau Masya Allah bisa dua-duanya, bisa melihat kebaikan, bisa melihat keburukan, ya. Kenapa? Artinya kan Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah oleh Allah. Masya Allah, ya. Apa yang kehendaki. Bila itu kebaikan, belum tentu itu baik. Kita tidak tahu. Kita lihat Masya Allah, ini orang punya apa, rumah baru misalkan, atau punya wajah tampan, wajah cantik, Masya Allah. Tampan, megah, ganteng begitu, atau belum tentu jadi kebaikan. Atau Masya Allah melihat burukan. Ada rumah terbakar, Masya Allah. Keburukan belum tentu itu buruk, ya. Bisa jadi membersihkan harta seseorang yang akadnya tidak halal dengan kebakaran. Jadi di dalam surah Al-Baqarah disebutkan asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal baik, bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak tahu, ya. Itu Masya Allah. Jadi penyebutan Masya Allah bisa dengan bisa kepada hal-hal yang baik, bisa kepada hal-hal yang buruk, ya. Masya Allah. Ya, apa yang terkehendaki. Nah, kemudian adzikru bil qalbi, zikir dengan hati, ya, tafakur bi makhluqatillah, ya, mentafakuri makhluk-makhluk Allah, mempelajari sains misalkan, ya. Jadi putra bapak, putra ibu kuliah, ya, dia soleh, rajin beribadah, lalu kuliah belajar, ada doa sebelum belajar, ya, ada adab di dalam belajar. Nah, itu adalah juga ibadah, dzikir. Nah, makanya ketika kita punya seseorang yang wafat ketika sedang belajar, angkat ke sekolah, ketabrak maut misalkannya, itu jihad, ya. Dan beliau syahid, insya Allah, ya, seorang syuhada. Ya, atau kuliah di luar negeri lalu meninggal di sana, ya. Itu juga insya Allah syahid, karena menuntut ilmu bagian dari adzikru bil qalbi, ya. Zikir dengan hati. Nah, kemudian zikrullah ta'ala fin nafsi, ya, mengingat Allah pada diri sendiri. Ya, kita terus ingat kepada Allah juga, itu zikir dengan hati. Jadi zikir itu kesimpulannya adzikru al ibadah. Zikir adalah ibadah secara keseluruhan. Oh, ini ada chat masuk dari Ibu Hajah Yeti. Ustadz nyungken di share hadis di mana setan mengikat 3 ikatan. Ya, nanti ada sekarang, ya, sebentar ya Bu, ya. Di kuduk kita saat tertidur, betul, ya, itu ada hadis riwayat Bukhari. Nanti saya bahas setelah ini, ya. Ini kan ini ini ya sudahlah, zikir ini sudah dibahas, ya. Nah, sekarang Bu, ya, nih godaan setan dari segala arah. Lihat Bapak Ibu, dalilnya surah Al-A'raf, ya, ayat 17. Ayat 17, ya, Allah berfirman tentang ucapan iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim
wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku, kata iblis, akan mendatangi mereka. Maksudnya mendatangi bapak dan ibu ya. Mendatangi kita semua, saya sendiri juga didatangi. Ya. Dari mana? Min baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dan dari belakang. Ya. Wa an aimanihim, dan dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Apa maksudnya ini? Para ulama ahli tafsir mengutip penjelasan dari Imam Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, oh ini adalah kalimat majazi, kalimat yang tidak berarti sebenarnya, tetapi mengandung majaz, kiasan, ya, kiasan. Apa yang dimaksud dengan iblis mendatangi kita dari arah depan? Kata Imam Ibnu Abbas, iblis akan mendatangi dari arah depan, membuat manusia mencintai dunia. Ya, mencintai dunia, atau datang dari depan, ya, datang dari belakang. Iblis membuat manusia takut mati, begitu ya. Jadi iblis akan menggoda kita, ya, dengan keindahan dunia, dan kita akan diberikan sesuatu yang mengerikan tentang kematian, atau dilupakan, ya, melupakan kematian tersebut. Jadi orang yang lupa kepada kematian, tidak ingat sama sekali, ya, dia hidup seenaknya, hidup sebebas-bebasnya. Kata sahabat Ali bagaimana? Betapa bodohnya manusia itu. Dia meratap di masa lalu, berharap masa depannya disegerakan. Lalu dia setelah di masa depan, dia meratap lagi, berharap masa lalunya dikembalikan. Dia hidup di hari ini, seolah-olah kematian tidak akan menjemputnya. Dan dia mati nanti, seolah-olah dia tidak dilahirkan. Tidak ada bekas apa-apa dari kehidupannya. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ali bin Abu Thalib menyebutkan tidak boleh meratapi mengharap-harap masa depan. Oh, hayang gerak-gerak, tidak boleh. Juga tidak boleh meratapi masa lalu. Wah, seandainya waktu itu, tidak boleh. Tetapi kita harus berfokus pada waktu yang sedang kita jalani sekarang. Ini iblis datang nih, ya. Dan tidak boleh kita lepas dari itiba, karena iblis selalu menggoda dari depan, dari belakang, dari samping, ya. Ini Abah bertanya kenapa tidak dari atas, dari bawah. Ya, karena ini bahasa kiasan, jadi disebut dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini ketika Quran turun di zaman di abad pertengahan, manusia sudah paham bahwa dari semua arah begitu. Karena memang musuh datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini kan musuh, ya. Tidak ada musuh datang dari bawah. Kalau sekarang mungkin bisa saja, ya, Bah, ya, dengan senjata-senjata canggih, ya, datang dari bawah gitu, ya, bisa saja, atau dari atas, ya, terbang begitu. Kalau dulu kan tidak ada. Jadi dicukupkan, ya, 4 arah saja, depan, belakang, kanan, kiri. Maksudnya dari semua arah. Jadi ini hanya kiasan saja, ya, kiasan saja. Nah, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bagaimana godaan dari kanan. Iblis akan membuat semua kebaikan tampak seperti sesuatu yang tidak menggairahkan, sesuatu yang apa ya? Upami bahasa Sunda mah pikaharoreameun, gitu ya. Sesuatu yang membuat malas begitu, ya, sesuatu yang menjemukkan, ya. Sesuatu yang kita tidak dibuat semangat untuk melaksanakannya. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda zuyina, ya, dihiasi segala sesuatu yang mendekati, ya, yuqribukum fil jannah, mendekati kamu kepada surga dengan hal-hal yang pikaharoreameun, begitu ya. Dihias semuanya dengan sesuatu yang membuat kita malas begitu. Itu surga. Ya, naon anu teu pikaharoreameun? Di surgaeun mah haroream segala rupa. Dan dihiasi apa-apa yang mendekatkan kalian kepada neraka dengan segala sesuatu yang menggiurkan. Dan itu makna dari godaan iblis dari arah kiri, ya, syama'ilihim, dari arah kirinya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau Allah, kata iblis, tidak akan mendapati
kebanyakan dari mereka menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Ini iblis sumpah kepada Allah, ya. Dan Allah membiarkan saja, karena Allah tahu manusia itu apabila mengikuti petunjuknya, maka akan terhindar dari godaan iblis. Godaan iblis itu lemah, godaan setan itu kecil, kata Nabi. Mereka sudah putus asa terhadap perkara-perkara yang besar. Iblis dan setan tidak akan bisa memaksa bapak dan ibu meninggalkan agama Allah. Mustahil, tidak mungkin, tidak bisa. Kata Nabi, mereka sudah putus asa. Sesungguhnya setan sudah putus asa dalam perkara besar. Maka berhati-hatilah dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi harapan iblis, harapan setan itu hanya ada pada perkara-perkara dosa-dosa yang kecil, ya. Jadi kita harus apik, makanya di pembahasan kemarin kita harus beribadah itu pada tingkat takwa. Takwa. Nah, jadi engkau tidak akan mendapati dari keturunan Adam, ya, dari mereka itu manusia, orang-orang yang bersyukur. Maksudnya kan yang beribadah kepada Allah, ya, menjadikan rezeki untuk menyembah Allah. Artinya dilalaikan, digoda dari depan, dari belakang, ya, melihat dunia takjub, begitu, mengingat akhirat malas, begitu, ya, lupa pada kematian. Kemudian memandang amal soleh satu hal yang membosankan, ya, kemudian berat untuk dilaksanakan. Melihat kemaksiatan, waduh, menggiurkan sekali, dan hatinya selalu condong kepada hal-hal itu. Itulah godaan iblis. Nah, Bapak Ibu, ya, semoga kita diberi kekuatan untuk menghindari godaan iblis dari segala arah. Nah, ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan mengutip pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makna godaan setan dari arah depan ialah setan akan menjadikan manusia ragu terhadap kehidupan akhirat. Godaan dari arah belakang bermakna setan akan menjadikan manusia cinta kepada dunia. Begitu, ya. Ini kanan kirinya tidak dijelaskan, ya. Padahal ada satu riwayat juga yang menjelaskan kanan dan kiri itu memandang ibadah menjadi satu hal yang membosankan dan dosa menjadi satu hal yang menggiurkan. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan, Mamin mauludin illa ala qalbihil waswas. Tidak ada yang dilahirkan melainkan pada hatinya ada bisikan waswas dari setan. Fa in dzakarallah, kalau dia zikir kepada Allah, artinya dia beribadah, begitu, ya. Bukan zikir, ayo zikir gitunya, tapi itu salat, bukan begitu. Zikir di sini adzikru al ibadah. Makanya saya berkali-kali meluruskan makna zikir. Karena nanti banyak orang salah paham, cukup saja dengan ucapan. Tidak, ya, maksudnya melaksanakan seluruh perintah Allah. Khonasa, ya, maka setan itu kalah. Khonas, binasa. Setan itu tertahan, ya, binasa, kalah. Kata Nabi, dia menjadi sekecil seperti seekor lalat, ya, seperti seekor lalat. Wa in ghafala, tetapi jika hamba Allah itu tidak berzikir, tidak beribadah, ya, waswasa, maka setan itu berhasil membisikkan dan mengalahkannya, maksudnya. Ini ada, ya, dalilnya jelas. Nah, ini Bu Haji, nih yang ditunggu-tunggu oleh Bu Haji, ya. Saya pakai laser pointer supaya enak. Mangga, Bu Haji. Ini Bu Haji dari riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Imam Bukhari. Oh, ini ada chat dulu masuk dari Ibu Alin. Ustaz, gimana, bukankah orang takut pada kematian? Betul. Orang takut kepada kematian. Nah, yang harus ditakuti itu apa? Dalam kematian itu, ya, yang harus ditakuti adalah su'ul khotimah, betul? Ya, kematian yang buruk yang harus ditakuti. Apakah kita harus takut kepada kematian? Ya, kalau khawatir kita tidak punya amal yang cukup, itu. Tetapi yang dimaksud dengan setan menggoda kita supaya takut pada mati, itu bukan takut yang bijak, tetapi takutnya takut sehingga tidak mau, ya, tidak mau, ya, bertemu dengan kematian. Misalkan ada anak kecil takut jarum suntik, dan ada orang dewasa juga takut jarum suntik. Dua-duanya takut disuntik,
Cuman kalau anak kecil takut tidak mau karena jarum suntik itu sakit. Tapi kalau orang dewasa, saya tidak mau disuntik karena saya tahu, paham kalau saya disuntik zat-zat ini dan itu bisa berdampak buruk pada badan saya, misalkan begitu ya. Nah, ketakutannya kan berbeda, ya. Ketakutannya berbeda. Jadi kalau ditanya para sahabat itu takut kematian tidak? Kalau masalah takutnya itu adalah karena perhitungan Allah, hisaban, maka mereka takut, ya, takut, khawatir kalau amalnya tidak mencukupi. Itulah yang membuat Abu Hurairah menangis ketika sakaratul maut. Tetapi kalau dikatakan apakah mereka tidak mau mati, nah itu ya. Jadi yang dimaksud dengan takut mati itu tidak mau mati begitu, ingin hidup terus di dunia karena mencintai dunia. Itu Bu ya. Kalau ditanyakan apakah para sahabat, orang-orang soleh takut mati dan ingin terus hidup, jawabannya tidak. Sahabat Bilal bin Robah ditanya tentang kematian. Beliau menjawab, marhaban lil maut, selamat datang kematian, silahkan. Bada iraha sok mangga. Marhaban lil maut, ya. Selamat datang kematian. Sahabat Umar bin Khattab ketika sakit lalu memesan kuburan, ya. Kepada Ibnu Umar, Umar bin Khattab bersabda, ya berkata, wahai anakku, mintalah izin kepada Aisyah supaya kalau aku mati nanti aku dikubur di dekat makam Rasulullah. Kalau Aisyah, ya Ummul Mukminin mengizinkan, maka kuburkan aku di sana bersama dua sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, sudah ada di sana kuburannya. Tetapi kalau Aisyah tidak mengizinkan, maka kuburkan aku di Baqi, kuburan para sahabat yang lain. Lalu Ibnu Umar meminta izin kepada Aisyah dan Aisyah mengizinkannya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kematian tidak menjadi satu hal yang menakutkan bagi para sahabat. Masalah matinya ya. Masalah matinya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di masyarakat awam, yang ditakutkan apanya? Yang ditakutkan itu bukan kurang amal, bukan ya dosa-dosa yang nanti dihisab, tetapi justru yang ditakutkan adalah matinya itu sendiri. Ini yang tercela begitu. Takut mati adalah satu hal yang tercela kalau takutnya itu pada kematiannya, artinya dia tidak mau mati dan dia ingin hidup terus di dunia ini. Itu adalah akhlak Yahudi. Ya, Yahudi itu dia menginginkan diberi umur ratusan tahun karena saking cintanya kepada dunia dan dia tidak berani bertemu Allah. Ya, nah maka Bapak dan Ibu tidak boleh takut kepada kematian kalau dalam artian itu sakaratul maut ajal. Ya, tidak boleh, kita biasa saja. Tetapi yang menjadi ketakutan bagi kita adalah nasib setelah kematian, gitu ya. Itu diluruskan ya, Ibu Alin ya. Baik, sekarang kita masuk ke hadis tentang 3 simpul. Ini riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala yaqidu syaiton. Ini yaqidu. Aqada yaqidu itu artinya mengikat. Makanya disebut akidah. Akidah itu ikatan ya. Akidah kita, Allah itu satu, ada malaikat, ada para rasul, ada kitab suci Al-Qur'an ya, iman kepada kitab, kemudian hari akhir, ketetapan Allah yang baik dan yang buruk. Itu ikatan kita sebagai seorang yang beriman. Kalau tidak ada ikatan itu, kita tidak terikat kepada ajaran Islam. Maka disebut akidah ya, akidah. Nah, yaqidu ini kata kerjanya mengikat ya. Setan ini jadi fa'il, jadi pelaku pekerjaan ya. Jadi yaqidu syaitonu. Nah, setan mengikat begitu. Nah, ini seni membaca bahasa Arab Ibu Bapak ya. Kalau syaitonnya ini tidak didomah, misalkan kita baca di fathah ya. Yaqidu syaitona. Ini setannya yang diikat begitu. Dia mengikat setan. Itu kalau syaitona. Nanti yang mengikatnya siapa? Tidak disebutkan, dihilangkan di sini ya. Tetapi kalau di kalimat ini setannya didomah ya. Yaqidu syaitonu artinya setan yang mengikat ya. Yaqidu syaitonu, setan mengikat ala qafiyati roksi. Nah, di atas kepala di atas tengkuk. Makanya yang disebut kofiyah ya, kopiahnya di dia tah di luhureun mastaka.
ala qafiyati ra'si ahadikum, di atas belakang kepala ya kalian. Jadi setan mengikatkan di atas kepala kalian idza huwa nama, apabila dia hendak tidur. Tuh, jadi ketika orang itu tidur, maka setan mengikatkan salasa uqadin, 3 kali atau 3 jenis ikatan, ya. Nih, Bu Haji ya, 3 jenis ikatan. Nih, sebelum tidur, bukan ikatan apa sinetron, ikatan cinta, bukan ikatan cinta, ini ikatan setan ini, ya. Nah, jadi ketika mau tidur, idza huwa nama, ketika apabila dia mau tidur, salah uqadin, ada 3 ikatan. Ya deribu kulla uqdatin, maka di setiap ikatannya, ya deribu itu kan secara artinya memukul, ya. Tetapi di sini maksudnya dia memberikan, ya, memberikan, menurunkan, ya. Ya deribu di sini artinya, ya kalau mau diterjemah secara harfiah boleh, sok. Dia memukulkan di setiap ikatannya, alaika lailun tawilun, bagimu malam yang panjang. Nah, ini yang dipukulkan maksudnya bukan dipukulkan, ya, diucapkan begitu, diberikan, ya, dilontarkan. Nah, dilontarkan, ya. Dia melontarkan ucapan ini di setiap ikatan. Alaika lailun tawilun. Ini sampai merinding, ya, kita bacanya. Ya, sampai merinding. Alaika lailun tawilun, bagimu malam yang panjang. Pak Haji, ini Abah semua mau tidur, diikat oleh setan tengkuknya. Ketika kita sudah mengantuk-ngantuk, diikat. Alaika lailun tawilun, bagimu malam yang panjang. Sok sing tibra, gitunya. Sing tibra, ya, tidurlah dengan nyenyak. Bu Haji juga ketika mau tidur diikat, alaika lailun tawilun, ya. Tidurlah dengan nyenyak di malam yang panjang. Tuh. Insya Allah. Insya Allah. Ini maksudnya supaya tidak bangun subuh begitu, supaya tidak sholat. Ya. Jadi ini keburukan ini. Ini keburukan, ya. Yadribu kulla uqdatin, setiap ikatan dia melontarkan, ya. Alaika lailun tawilun, bagimu malam yang panjang. Farqud, maka diikat, ya. Tuh. Jadi setiap kita tidur, nah insya Allah ibunya, insya Allah mual begitunya maksud nama. Nah, ini kata Nabi, ini untuk cara melepaskan ikatan itu. Jadi tiap kali ikatan dia mengucap alaika lailun tawilun, berarti 3 kali, ya. Ikat alaika lailun tawilun. Kemudian diikat lagi alaika lailun tawilun, ya, bagimu malam yang panjang, bagimu malam yang panjang, sampai 3 kali. Kata Nabi, fa inistaiqozo, apabila hamba itu bangun, ya, manusia itu bangun, fadzakarullah, lalu mengingat Allah. Coba Bapak Ibu kalau ketika bangun yang pertama kali diingat apa? Jangan sampai yang pertama kali diingat handphone, itu, ya. Bangun tidur langsung milari handphone. Nah, jangan, ya. Biasakan bangun tidur itu kita merenung. Kalau saya, ya, pribadi langsung ingatnya itu sholat, ya. Biasanya sholat. Apakah saya sudah sholat isya tadi? Apakah ketiduran? Apakah sudah? Oh, tadi sudah sholat isya, ya. Oh iya tadi. Oh iya sudah, begitu. Kemudian berarti sekarang kita sholat tahajud, begitu, ya. Jadi yang diingat itu ibadah, atau kalau kadang-kadang, ya, suka juga ingat dosa, ya. Aduh, apalagi kalau sedang ada masalah, pasti bangun tidur langsung teringat, ya. Nah, maka usahakan langsung fadzakarullah. Jadi ketika bangun langsung berzikir kepada Allah. Apa syariat yang diperintahkan oleh Nabi? Yaitu membaca doa bangun tidur. Langsung, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Gitu kan? Kalau mimpi buruk, kata Nabi, meludah ke sebelah kiri 3 kali, ya.
Tapi entong kental teh. Biasa itu gitu ya. 3 kali kade bilih si ibu bapaknya nuju kulam dipalih kenca gitu tak. Nah, cenah jauh diciduhan. Nah, ini hanya simbol saja ya, asal muncrat begitu. 3 kali lalu mengucap doa bangun tidur. Jadi ini dalilnya ya, doa bangun tidur ini pakai huruf fa, lihat Bapak Ibu. Fa ini maksudnya urutan. Tidak ada aktivitas lain di sela-sela ini. Bangun lalu membaca, ini fa. Kalau pakai summa itu ada aktivitas lain. Istaiqodho bangun, summa kemudian zakarullah. Nah, kalau begitu kalimatnya boleh ada di selang aktivitas lain, kajaman heula, kamana heula baru doa bangun tidur. Kalau ini tidak, ini kalimatnya fa. Fa itu maka urutan langsung ya. Urutan langsung ini. Begitu bangun langsung diucapkan. Artinya doa bangun tidur bukan untuk dibacakan di masjid. Suka ada ya yang membacakan di masjid tuh. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahilladzi. Waduh eta sare di masjid siga nama. Kita kambusan. Ya, karena bukan untuk di masjid ya. Bukan untuk di masjid, ini untuk bangun tidur langsung ya. Tidak boleh sampai disebarkan diteriakan seperti itu. Karena ini hubungan kita dengan Allah ini zikir pribadi ya. Kalau mau ke masjid jam 3 subuh, adzan awal ada syariatnya. Apa yang harus dikumandangkan jam 3 subuh itu ada syariatnya, adzan awal. Nah, maka di sini disebut nama Allah ya, berdoa sebelum tidur. Setelah tidur ya, setelah bangun, berdoa inhalat uqdatun, maka terlepas ya. Terlepas satu ikatan. Tuh, aduh. Nah, lesot ya hiji apa tah? Doanya. Lesot hiji ya. Fa'in tawad doa, kemudian apabila atau jika dia berwudu. Jadi sudah bangun tidur, berdoa lalu berwudu ya. Inhalat uqdatun, akan terlepas satu ikatan. Dua tah. Hiji deui. Masih ada satu ikatan lagi. Fa'in sholla, kalau dia salat, tergantung ini apakah salat sepertiga malam, berarti salat tahajud. Kalau pas adzan subuh bangunnya, berarti langsung salat subuh ya. Salat qobliyah subuh atau salat. Tapi kalau dibaca di dalam syarahnya, ini bukan salat subuh ya. Ini salat tahajud ya, salat sunnah. Inhalat uqdatun, maka terlepas juga satu ikatan. Ini ikatan yang terakhir. Nanti ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz kalau sholat subuh? Ya, karena di sini tidak dijelaskan ya. Ini adalah lafaz yang umum. Maka kalau mau dikhususkan terkait dengan keumumannya, butuh dalil yang lain. Sholat apa yang dimaksud? Artinya di sini umum ya. Bisa sholat subuh, bisa ya insya Allah. Jadi ibu dan bapak misalkan tidak sempat sholat tahajud karena waktunya mepet, sudah saja menunggu adzan subuh. Ketika sholat subuh dilaksanakan, terlepas ikatan itu yang ketiga, insya Allah ya. Jadi tidak dikhususkan ada. Cuma kalau dibaca penjelasan para ulama ketika membahas hadis ini, di mana cara mau kita membacanya di kitab-kitab syarah ya. Jadi kalau Quran itu ada tafsirnya, kalau hadis ada syarahnya. Syarah ini kan hadis Bukhari. Syarah Bukhari berarti apa? Kitab apa? Contoh kitab Fathul Bari ini. Ini kitab Fathul Bari ya. Ini kitab Fathul Bari ya. Tuh. Jadi tertulis kitab Fathul Bari ya. Di atas tertulis. Ada lihat kamera saya? Fathul Bari Syarhi Sahihil Bukhari. Ya. Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ya. Nah, ada penjelasannya di situ. Nah, para ulama justru memperbincangkan ini sholat tahajud ya, sholat sunnah. Nah, fa'asbaha nasyiton, maka dia akan asbaha subuh, maksudnya bertemu waktu pagi, nasyiton thayyiban nafsi, dengan bersemangat. Nah, gitu ya. Semangat
thayyiban nafsi, dan dengan jiwa yang baik. Wa illa, tapi apabila tidak, maksudnya tidak dilakukan 3 ritual ini, berdoa, berwudu, dan sholat, ya, asbaha khabithan nafsi, dia bertemu subuh, bertemu pagi hari dengan jiwa yang buruk, khabithan nafsi, buruk, jiwa yang buruk, kaslanan dan malas, begitu ya. Jantan pangedulan kumargi tara sholat tahajud dapat gitunya. Nah, makanya untuk merubah orang yang malas itu bangunkan sebelum adzan subuh, lalu belajar tahajud, belajar tahajud. Ya, cara membangunnya bagaimana? Ya, Bapak dan Ibu lebih tahu begitu ya. Dibangunkan. Ya, latihannya karena kalau dulu di santri di pesantren ya, itu dilatih sok bangun saja dulu bangun, lalu lihat ya. Sudah berdoa, sudah asal bangun saja, bisa tidak bangun gitu kan. Ustadznya ada di piwarang gugah tas adzan subuh. Nanti ke kamar mandi, coba kayak hungkul cainanya, dicoba hungkul tiis gitu kan. Apalagi kalau yang tinggal di daerah pegunungan ya. Nah, seperti pesantren saya dulu ya di Cibegol, itu di Soreang, daerah Jalan Soreang Cipatik ya, itu gunung dan sawah sekelilingnya. Tiris, pami subuh teh tiris kabulusan wae nya. Nah, maka itu nanti nempel sampai dewasa ya. Tidak bisa, saya tidak bisa tidur bangun kesiangan gitu tanya tetiasa ya. Duka kumaha sebelum azan itu bangun sendiri ya. Jadi seperti sudah ada settingan alarm di otak. Kecuali ada sekali-kali kalau kesiangan itu, kalau capek sekali ya, kecapean, terus aya kesiangan ya, terus ada namanya gugah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini hadisnya ya. Sok Bu, tinggalnya. Jadi kata Nabi, yakidu syaitonu ala qafiyati rosy ahadikum, setan mengikatkan kepada di atas kepala ya, tengkuk ya, di atas tengkuk kalian, idza huwa nama, apabila dia tidur, salah sauqdin uqadin 3 kali simpulan ya, 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin, dan dia melontarkan setiap ikatan dengan ucapan alaika lailun tawilun, bagimu malam yang panjang. Farqud, maka diikatkan. Fa ini staiqadha, apabila dia bangun, fadzakarallah, kemudian mengingat Allah, maksudnya membaca doa bangun tidur. Inhalat uqdatun, terlepas 1 ikatan. Fa in tawaddoa, dan apabila dia berwudu, inhalat uqdatun, lepas juga 1 ikatan. Fa in sholla, inhalat uqdatun, kalau dia sholat, maka terlepas juga 1 ikatan ya. Jadi 3 ikatannya lepas. Fa asbaha nasyiton, kemudian dia melewati pagi hari dengan bersemangat, thayyiban nafsi, dengan jiwa yang bersih, yang bagus ya. Wa illa, tetapi jika tidak dilakukan, asbaha khabisan nafsi, dia melewati pagi dengan jiwa yang kotor, kaslanan dan malas. Nah, itu ya. Jadi ini tuntunan dari Nabi. Ketika Bapak dan Ibu mengikuti tuntunan ini, maka itulah ittiba ya. Ittiba itu lahir dari pemahaman, karena pemahaman adalah induk dari kepatuhan. Ya. Nah, jadi tidak mungkin kita patuh kepada perintah Nabi kalau tidak paham. Nah, pahami dulu ini bagaimana Nabi tidur, bagaimana doa setelah tidur ya, ketika bangun, bagaimana Nabi berwudu ya, bagaimana Nabi sholat. Ini kan penting. Kita tahu hadis ini, lalu kita doa tidur tidak seperti Nabi, doa bangun tidur juga beda. Kemudian wudunya tidak seperti Nabi, sholatnya tidak seperti Nabi, ya tidak dapat begitu. Nah, harus juga ya disertai dengan pemahaman bagaimana itu tidurnya, bagaimana wudunya, dan bagaimana sholatnya, begitu ya. Lanjut. Sedikit lagi ini, kuat lemah atau lemahnya godaan setan yang datang tergantung kondisi keimanan seseorang. Ia bisa kuat, besar, dan menyeramkan jika orang itu lalai dari mengingat Allah, dari zikrullah, dari beribadah, dan bisa kecil, lemah, dan tidak berdaya seperti seekor lalat. Ini di dalam hadis ya disebutkan, apabila ia berzikir, beribadah kepada Allah secara kafah, secara sempurna. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya, ini sudah kemarin ya, hadis qudsi.
An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala nabiyyu, nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha ta'ala yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarrog li ibadati, sempatkanlah waktu untuk beribadah kepadaku, amla'u sodroka ginan, aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan. Nah, iya banyak. Subhanallahnya janji Allah ya Pak. Wa asudda fakroka, dan aku akan memenuhi kebutuhanmu, ya. Hobi Pak, itu Tuhan semesta alam menciptakan urang sampai naonnya lamun dagang tema meni diasong-asong gitu. Padahal Allah teu butuh ka urang teh nya. Urang nu butuh ka Allah, ya kita yang butuh kepada Allah. Allah itu tidak butuh kepada kita. Cuma Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ini Allah sayang ka urangnya. Ka urangnya gitu Allah teh. Hei anak Adam, surah Allah teh. Tafarrog li ibadati, ya sempatkanlah beribadah. Amla usadroka ginan, aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, ya. Wa asudda fakroka, dan aku akan memenuhi kebutuhanmu, kefakiranmu dicukupi, dipenuhi. Wa in la taf'al, tapi jika tidak melaksanakannya, tidak beribadah, malah tu yadaka syuglan, aku akan membuat tanganmu sibuk, cobi. Walam asudda fakroka, dan kebutuhanmu tidak tercukupi, ya. Nah, itu apanya. Lalu ada orang bertanya, kenapa cenah Pak Ustaz itu mah sholat tapi bisnisnya lancar. Tapi dia kaya raya padahal non muslim, kumaha tah? Itu adalah istidraj, ya, sudah dijelaskan oleh Nabi. Ya, fa idza ra'aita, jika kamu melihat, ya, seseorang yang dia fi maksiatillah, dia tenang dalam bermaksiat kepada Allah. Pada melanana maksiat jauh di Allahnya. Tapi dia hidup dalam berkecukupan. Bahwa istidroj, maka itu adalah apa ya? Istidroj kalau bahasa Sunda mah disungkun gitu. Kalau bahasa Indonesia apa? Istidroj itu. Ya. Disungkun teh naon bahasa Indonesia na? Pak Hajinya. Ya disungkun, menyungkun. Ya, istidroj bisa dipahami ya. Ibu ada bapak yang tidak paham bahasa Sunda. Begini kalau istidroj itu, mengizinkan padahal marah begitu ya. Seperti saya dulu waktu kecil ingin main hujan-hujanan dengan teman-teman. Saya minta izin kepada ibu, saya masih ingat itu. Saya satu-satunya anak yang tidak pernah diizinkan main hujan-hujanan. Padahal rame gitunya, katingali batu sosorodotan di teras masjid, hoyong abdi teh. Kapun biangnya mah yang hujanan. Pun biang kadon ngambeknya, tekenging bilih kitu bilih kieu, pokokna mah sieun nya. Lalu karena saya merengek-rengek terus ya, dan sayanya rewel, ya sampai saya minta sekali lagi kepada ibu, atuma gitunya, atuma weh. Lalu ibu saya membukakan pintu dan mengatakan, jig rek hujanan, gitunya. Nah itu kan dibukakan pintu oleh ibu, lalu ibu mengatakan, ya kalau mau hujanan silahkan. Itu bukan mengizinkan kan, ngambek eta teh gitunya. Ya ngambek, dan saya tidak berangkat karena anak sekecil itu paham kalau ibunya marah, ayo mah lain ngijinan, euy ngambek gitunya, si emak ngambek gitu kan. Itu istidroj begitu. Jig hujan mah rek hujanan jig ka itu bari dibukakeun pantona bari ngambek, wah eta mah ngambek. Nah itu istidroj ya. Nah aduh maaf, kita lihat ya terakhir sebagai penutup. Ini kenapa ya? Maksudnya tidak jalan. Sebentar, ya. Ya, lah. Grafnya. Baik. Nah, ini apa namanya? Meningkatkan kualitas itiba ya. Meningkatkan kualitas itiba. Jadi kunci daripada menghindari godaan setan, godaan iblis itu adalah itiba, ya. Itiba kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ini Pak, ketika kita beritiba, mengikuti sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan, maka nanti ada level-levelnya. Ini Bapak dan Ibu silakan lihat sendiri.
Ya, dzikir dengan lisan. Nah, ini syahadat. Ya, syahadat. Ini rukun Islam kan? Rukun Islam ini Bapak Ibu. Syahadat, sholat, dekah, saum, haji. Tuhnya. Rukun Islamnya, iya kan rukun Islam. Tuh. Jadi untuk mencapai derajat takwa, ya itiba pada derajat takwa ini. Silahkan dilihat. Jadi syahadat itu kan maksudnya adzikru bil lisan. Ya kita perbanyak berdoa. Setiap aktivitas kita diliputi dengan doa-doa keseharian. Ada ya doa-doa keseharian Nabi, kan gitu. Kemudian dikir-dikir pagi dan petang, boleh kan ada anjurannya ya. Nah ini ada pertanyaan juga di dalam chat ya, Ibu Haji. Dikir pagi dan petang itu maksudnya itu dzikru bil lisan, ya bukan zikir pengertian umum, bukan. Zikir di situ adalah zikir lisan, ya. Sama disebut zikir juga kan? Itu zikir dengan lisan pagi dan petang, ada anjurannya di dalam Quran, ya. Beristighfar, ya. Misalkan setelah sholat tahajud kemudian adzan subuh, itu kan waktu-waktu istighfarnya. Istighfar. Lalu setelah berkumandang adzan subuh pun sebelum iqomah, ya sebelum iqomah dikumandangkan, itu juga waktu istighfar, ya istighfar. Nanti setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit itu juga ada membaca Quran, harus zikir, itu waktu-waktu berzikir secara lisan, ya. Nah, membaca Quran juga zikir dengan lisan atau kafah kita laksanakan semuanya ini, ya orang bertakwa itu pada tingkat kafah sudah sempurna ibadahnya. Sholat juga ya, tidak hanya sholat wajib itu yang diwajibkan itu yang paling enteng sebetulnya ya. Ini syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enteng wajib eta mah maca nu kitu. Kalau tidak baca itu kan non muslim pun tidak akan bisa masuk Islam. Ini pintunya. Sholat yang 5 waktu itu wajib, dan wajib itu gampang ya sebetulnya. Kalau mau ditambah, takwa itu kan lebih dari hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Tambah cok ditambah ya dengan sholat sunnah ini rawatib, apakah tahiyatul masjid, apakah syukrul wudu, ya sholat duha, tahajud, atau semuanya nih kafah ya diborong sholat. Tapi tentu saja sholat yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Jangan ditambah-tambah, Bapak Ibu ya, dengan sholat apa, sholat ini, sholat itu harus dicari dalilnya. Selama dalilnya ada dan dalilnya itu sahih, ya, tidak doif, tidak dalil yang lemah, ya, atau bahkan hadis palsu, selama itu sahih minimal hasan, ya, derajat hadisnya itu boleh diamalkan. Sedekah silahkan, yang wajib paling gampang, naon sodakoh yang wajib itu zakat. Yang tidak wajib disebut infak. Sodako yang wajib zakat 2,5%. Paling sedikit itu. Paling sedikit. Ya. Kalau mau lebih tinggi dari itu silahkan. Ya. Berinfak. Nah, silahkan infak. Ya. Bisa infak 1/3 harta. Seperti sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Atau berinfak setengah harta seperti sahabat Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Atau hampir seluruhnya diinfakkan seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Itu kafah. Nah, atau saum Ramadan, saum paling enteng. Kenapa kita saum, orang lain juga saum? Ya. Pak Haji, Bu Haji, Ramadan paling entengnya. Enteng atuh. Berat mana dengan Senin Kamis? Berat Senin Kamis, Pak. Kita saum, orang lain jajan bagaimana? Coba. Ya. Orang saum batur jajan. Saum Senin Kamis, saum Ayamul Bid, ya 3 hari itu berturut-turut. Atau yang paling Allah suka, yang paling Allah ya cinta dari seorang hamba, saum Daud. Harus dicoba ya. Saum Daud sekali-kali lah. Saum Daud dia 1 bulan, sok cobian selang 1 hari. Ini sudah yang paling puncak, paling kafah. Saum Daud itu selang 1 hari. Karena tidak ada saum setiap hari. Saumnya selang 1 hari ya. Karena manusia itu mustahil hidup tanpa makan dan minum. Jadi selang 1 hari sudah kafah, ini sudah cukup.
Saya punya jamaah di sinilah ya, dekat kompleks ini, sudah tua, perempuan, si emak. Beliau saum Daud, rajin sekali, dan sampai sekarang tidak terputus, sudah hampir mungkin sudah 14 atau 15 tahun. Saum Daud. Bayangkan 15 tahun. Ya. Jadi sudah kebiasaan begitu saum Daud. Dan cukup sahur dengan segelas air putih. Karena sudah enak saja, justru kalau tidak saum tidak enak. Ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau di zaman sekarang tidak ada amalan yang lebih hebat dari beliau ini beliau sendirian masuk surga. Maksudnya di zaman kita ya. Ini surga royan, surganya ahli saum ya. Saum. Kemudian juga ibadah tahanus ya, tahanus atau itikaf, umroh, haji ya sudah itu. Ini rukun Islam. Jadi ditingkat-tingkatkan semuanya. Kita bisa mengukur sendiri. Oh, ibadah zikir lisan saya baru di sini, saya jarang baca Quran. Oh, sholat saya baru di sini, saya jarang melaksanakan sholat ini itu. Oh, sedekah saumnya juga ya. Saya belum umroh, belum haji, itikaf heula atuh. Ya dinaikkan lah. Ya, ibadahnya dinaikkan. Ayo kita naikkan karena kita sebentar lagi bertemu Ramadan ya. Masa dari Ramadan ke Ramadan itu saja gitu ya. Nah, ini juga ada tambahan data dari para ulama ya tentang ittiba. Nabi itu ada tiga aspek lah begitu ya. 3 aspek di dalam tubuh seorang, di dalam diri seorang nabi. Ada aspek sisi basariah, manusia biasanya, ada sisi manusia biasanya ya. Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab. Aspek basariahnya sebetulnya tidak dituntut kita untuk meniru ya. Misalkan Nabi pakaiannya seperti itu, ya kendaraannya seperti itu sebetulnya tidak ada tuntutan untuk mengikuti basariah ya. Giginya Nabi renggang, masa kita mau direnggangkan giginya ini? Rambut Nabi itu panjang ya, dan Nabi tidak perintah itu, tidak ada ya. Yang harus ditiru, diikuti, dan Nabi perintahkan adalah aspek sunnah. Sunnah itu apa? Segala sesuatu yang datang dari Nabi yang mengandung ibadah, mengandung ta'abudi, itulah yang kita ikuti. Ya. Jadi bagaimana kalau ada orang yang mau mengikuti basariah? Ya silakan saja, karena tidak dilarang juga. Silakan. Bapak tanya sadidinten hoyong nuang kormanya mangga we, sae we atuh gitu kan. Korma juga menyehatkan, korma itu. Ya. Tetapi sekali lagi itu sisi basariah. Kalau Nabi, bagaimana sunahnya? Nabi sunah makan kurma itu mengambil ganjil, makan dengan tangan kanan, membaca basmalah sebelum makan tidak berlebihan, itu sunahnya. Jadi bukan masalah kormanya. Nanti kalau kormanya dituntut untuk ditiru, dosa orang yang tidak pernah makan korma. Itu ya. Itu karena Nabi orang Arab saja, makanannya ya seperti itu, roti kering, gandum, ya kurma, kismis. Saya yakin kalau Nabi tinggal di daerah tropis, Nabi pun makan pisang, makan pepaya, begitu ya. Nah, sunnah lah yang diikuti itu. Sunnah adalah bukan apa pakaiannya, makanannya, kendaraannya, tapi bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berkendaraan. Ya. Mujizat ini tidak mungkin ditiru ya. Mujizat dalam artian Nabi membelah bulan, Nabi memperbanyak makanan, Nabi mengocorkan air dari tangannya, dan seterusnya. Mujizat Nabi Muhammad SAW itu banyak. Tapi kalau yang dimaksud mujizat Nabi itu Quran, maka Quran itulah sumber daripada sunnah, daripada hukum yang Nabi tetapkan. Itu dituntut untuk ditiru. Sekian dulu ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini ya, peringatan terakhir, surah Al-Ankabut 64, saya tutup dengan ini, wa mahadil hayatud dunya illa lahwun walaibun, wa inna darul akhirah lahiyal hayawanun laukanu ya'lamun ya. Jadi Allah menyebutkan dunia ini adalah
senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah, yang kita bahas tentang itiba itulah darul akhirah. Jadi kita itiba beribadah kepada Allah mengikuti contoh Rasul, itulah darul akhirah, ya, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sebenarnya. Selain itu, selain dari ibadah, Bapak selain ibadah sadidinten naon? Pasti lahun walaibun, satu yang melalaikan, senda gurau dan permainan, tidak ada artinya. Itu maksudnya ya. Jadi Bapak kalau selain ibadah apa? Ya permainan saja dan senda gurau. Tidak ada di dunia ini kecuali itu. Maka ibadah itu satu hal yang paling dibutuhkan dan dicari-cari. Itulah kunci untuk menghindari kehidupan yang sempit, ya, yaitu ittiba, ya, mengikuti taat, ya, mengikuti aturan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, dan tidak mungkin datang ke ketaatan kecuali dengan pemahaman. Artinya harus dikaji, harus dipelajari. Lalu ketika diamalkan, amalkan pada tingkat ya paling tinggi, ya, takwa itu. Yang kedua adalah apa? Untuk tidak supaya berpaling ya dari jalan Allah, maka tadi ada ritual-ritual tertentu dari mulai bangun tidur ya sampai nanti kita tidur lagi. Nah, sakit ulangnya, waktu saya nanya, ini saya macet ya, mouse-nya, kenapa ya? Nah, sudah. Jalan deui aya nama. Sip. Mangga saya kembalikan kepada Ustaz Gopur, mohon maaf ya. Saya tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mangga Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.